gue udah minum, udah makan, sayang dong. Gue simpen besok deh. Secara nggak langsung si tuak ini kandungan airnya bertemu dengan tempat penyimpanannya berfermentasi. Iya. Secara natural, alami, bukan dipaksa untuk fermentasi. Kayak gue simpen. Nah, jadilah ternyata kalau zat ini ketemu ini timbul alkohol. Gitu. Enak nih, bikin enak lagi nih. yang kayak iya. gitu ya kan. Nah gitu loh, jadi tuak itu sebenarnya dibuat awal-awal bukan untuk alkohol, bukan. Tapi ketika terfermentasi secara alami jadi lebih enak, makanya dipertahankan lah. Iya. Gitu. Nah gue mau nanya nih, lu kan ngerti sejarah ya. Kenapa sih di hampir seluruh sejarah dunia, gue gak ngomongin Indo doang, itu selalu ada some type of minuman yang mengandung alkohol? Kenapa ya setiap budaya selalu ada loh. Dimanapun itu kan. Dari misalnya ya kalau di Indonesia ya dari beras. Kalau enggak yang dari aren itu kan. Kalau ya di Eropa wine. Ya kan ada yang dari gandum jadi bir. Ya kan? Kenapa menurut lo setiap fermentasi budaya? Mau makanan atau minuman itu kan terkait dengan penyimpanan. Ya, kalau gua baca bukunya ensiklopedia Jejak Pangan dan Arkeologi. Ya. Buku apa tuh bro? Jejak Pangan dan Arkeologi. Ya. Babnya bab fermentasi. Jadi awalnya itu kan penyimpanan. Ketika suatu makanan atau bahan minuman itu disimpan. Nah pada saat alat atau tempat penyimpanannya itu juga zaman dulu kan gak secanggih zaman sekarang pakai yang kayak besi atau apa. Betul kan. Pasti kan zaman dulu penyimpanannya pun bahan-bahan alami. Kayu apa, daun apa. Nah, dua zat ini ketemu. Akhirnya terciptalah zat baru, terfermentasi. Jadi kalau dibilang zaman dulu wine itu beralkohol, gue gak setuju. Tapi mungkin dulu jus doang. Betul. Tapi tadi seperti gue bilang, ketika lu ngasih gue minuman, gue udah kenyang atau kembung ya. Otomatis minuman itu akan gue simpen. Atau minuman yang tidak habis malam ini, hari ini, tidak habis. Secara tidak langsung akan terfermentasi. Diminum lagi. Besok kok jadi lebih doyan. Lebih enak ya. Gimana gitu nih loh. caranya? Gitu. Satu contoh kayak kasusnya keju. Lu tahu sejarahnya keju? Enggak tahu sejarah keju gua. Sejarahnya itu kan di Timur Tengah. Ya. Oh di Timur Tengah? Di Timur Tengah. Oke. Ya. Cheese itu pertama kali di Timur Tengah. Jadi ada seorang musafir atau saudagar ya. Dia itu membawa bekal susu kambing. Jadi keju pertama di dunia itu feta. Ya. Susu kambing, feta cheese. Feta cheese ya, keju kambing. Susu itu dibawa dulu tempat penyimpanannya, lu tahu apa? Lambungnya kambing. Nah itu gue tahu tuh, gue tahu kan? Kalau itu. Nah, dulu sebenarnya kalau susu doang tidak jadi masalah, tapi ketika dia bertemu dengan zat yang ada di dalam lambung kambing, dia akan terfermentasi kan. Makanya pas mau diminum, mau dituang, lah nggak bisa kan, udah terfermentasi. Nah, sebenarnya kan sejarahnya sama kayak gitu. Tuak, sama kayak ini gitu loh. Iya. Jadi ketika disimpan bertemu dengan zat lain, akhirnya nemuin sesuatu produk baru kan. Iya. Oke ya, gue ingat lu cerita begitu sejarah keju. Gue ingat dulu gue diceritain waktu gue di Prancis. Sejarah blue cheese. Oke. Sejarah blue cheese khususnya yang Roquefort kan yang terkenal kan Roquefort blue cheese tuh. Itu dia di pegunungan Roquefort. Ada gua nih. Nah ini couple pacaran masuk gua nih dalam bawa keju kan. Kejunya ketinggalan. Cabut. Ketinggalan gak tahu tuh berapa tahun ketinggalan. Waktu mereka udah tua, couple-nya married apa segala macam, balik lagi nih nostalgia ke gua yang sama. Kejunya masih ada. Udah jadi biru. Dimakan. Oh enak. Gitu. Jadi diproduksi lah itu, dibawa ke teman-temannya, suka semua. Gitu. Makanya blue cheese Roquefort itu sampai sekarang pun nggak bisa dibilang Roquefort kecuali di daerah yang gua di situ diawetinnya gitu kan. That's so interesting. Iya. Fermentasi atau minuman di dunia itu rata-rata bukan dibuat untuk sengaja, tapi ya tadi dari dua zat bertemu pada saat mereka penyimpanan,
Iya. Gitu loh. Mungkin ya tadinya wine itu awalnya ya cuma jus anggur, tapi ketika disimpan di mana terfermentasi lebih enak gitu. Dan as simple as tempe juga, ya itu juga fermentasi kan, yang sekarang sudah mendunia. Tempe itu kan sebenarnya ketika gini, kalau kita bicara tempe ya, tempe zaman dulu tuh yang pertama kali dibuat itu tempenya bukan tempe putih ya, yang seperti kita makan ya. Ya karena kata kedelai itu dari bahasa India, dari bahasa Tamil. Artinya kacang-kacangan hitam. Kalau lu tahu kacang-kacang hitam ya, kalau dal atau dal tahu, lentil, the black one. lentil. Oke. Tahu dal, ya. Itulah yang disebut delay. Dalam bahasa Sanskerta disebutnya delay. Wow. DHLE. Ya, itulah yang disebut kedelai. Gitu loh, bukannya yang didatangkan dari orang US Tionghoa. Sini. Kalau sekarang US. Iya, bukan yang dibawa oleh orang-orang Tionghoa, gitu ya. Tapi jauh sebelum itu sudah ada, gitu loh kedelai. Nah, kedelai ini terfermentasi, gitu loh. Jadi ketika orang Tionghoa datang buat tahu menggunakan kedelai ini, nah ampas dari tahunya itu terfermentasi secara alami. Ya dimasak. Itu tempe, oncom, itu semua dari ampas. Iya sih. Tahu. Dan sekarang tuh ya zaman sekarang tempe udah mendunia kan, makanan sehat lah apa gitu kan. Gitu loh. Jadi kalau mau dibilang kalau zaman sekarang mah sebenarnya tempe udah makanan kelas bawah. Karena kacang kedelainya aja import tadi sebagian kan. Itu gak make sense sih menurut gue. Emangnya sesusah itu ya nge-grow kacang kedelai gitu? Iya sih kan lu harus ngatur dengan ya kalau modern sih lu bisa set temperatur ya. Iya. Tapi kalau yang di pelosok-pelosok kan makanya ada yang dibungkus dengan daun enggak, iya gue tahu. Daun jati, daun ini. Maksud gue tapi sesusah itu sampai harus impor gitu loh. Satu negara makan tempe, soybeannya kacang kedelai impor. Karena mindset lo itu tentang tempe itu kedelai. Sebenarnya kan jenis makanannya loh. Iya. Bukannya. Iya, zaman sekarang pun kayak ya tempe itu bisa bukan dari kedelai doang kan. Nah gitu kan. iya. Tapi orang kalau dikasih tempe busuk atau tempe bungil, tempe banyak banget dah. Tempe bosok. Apa sih itu tempe bosok? Ya fermentasinya lebih lama. Kayak lo blue cheese. Ya kan. Blue cheese pasti kalau lo kasih Indonesia keju busuk. Iya pasti. Gitu loh. Cuman kan blue cheese itu nikmatnya bukan main. Yoi. Gitu loh. Tapi bagi sebagian orang, nah sama. Tempe bosok itu ya tempe udah kayak busuk. Kalau di bahasa Sunda atau bahasa itu oncom. Oh. Gitu loh. Nih tempe udah gak bagus nih. Gitu loh. Makanya disebutnya orang Jawa bilangnya tempe bosok. Tempe busuk. Gitu tempe bosok tuh oncom? Beda dikit? Sebenarnya beda. Cuman kasusnya itu kayak ini udah tempe udah busuk nih gitu loh. Kapan nih kita shoot video nih ke satu daerah nih? Gila, gokil loh. Gokil bener-bener. Ya deal ya. Kita satu video kita upload di YouTube ya. Deal. Tunggu tanggal mainnya guys. Terus kenapa lu bawa kitab ini nih men? Jadi kayak beberapa listeners kita ada yang DM gua. Kayak minta buku atau apa gitu kan. Terus gua kontak Wira kemarin. Dibawainnya bukan buku resep guys. Tapi buku ini nih. Kitab Epos Ramayana pertama nih. Sama kitab terlengkap sejarah Mataram. Oke. Apa yang kita bisa belajar dari buku ini nih? Oke. Ini bukan sponsor ya guys ya? Ini bukan sponsor. Ini beberapa koleksi gue. Ya. Gue bawa yang ini sebenarnya dua buku ini yang ringan ya. Dua buku ini yang ringan ya. Oh ringan. Dua buku ini yang ringan gitu. Jadi sejarah Mataram ya. Orang akan melihat ini cuma buku sejarah, ini buku ini Ramayana. Tapi bagi gua inilah buku masak gua. Ya, gua akan kasih contoh. Ya. Sejarah Mataram. Selama lu ke Jogja. Oke. Ya. Apa ya? Kue kipo. Lu ke Jogja lu cuman taunya
bakpia, gudeg, ya kan? Udah nggak tahu lagi gue. Ya kan, that's it gitu loh. Maksud gue. Dan lu semua nemu bukunya itu bukan di buku resep masakan. Wow. Di buku-buku seperti ini. Jadi kalau sebenarnya ini dulu ada kasus yang namanya pengklaiman Jogja Kota Gudeg. Gitu kan. Sebenarnya dengan buku ini gue bisa tahu bahwa tidak hanya Jogja, Solo pun punya hak atas Kota Gudeg gitu loh, brand Kota Gudeg, karena kalian dulu kakak beradik, terus orang tua kalian cerai, yang satu Solo, yang satu Jogja gitu loh. Cuman kan anaknya ini tetap, dalam artian gini, Jogja itu memang lahirnya gudeg itu di kota gede di Jogja, tapi pada saat itu kan kalian masih satu rumah. Orang Solo masih satu rumah dengan orang Jogja. Jadi makanya gue untuk tahu sebenarnya gudeg itu makanan dari mana sih? Gitu loh. Maka gue harus tahu Jogja. Untuk mengetahui Jogja, lo harus tahu sejarahnya. Gue harus tahu sejarah Jogja. Nah itulah salah satu contoh research gue. Luar biasa. Kalau dari sini Ramayana ini, sorry bro, ini zaman kapan maksudnya? Ramayana itu abad ketiga. Abad ketiga. Tahun 300. Iya, tahun 300, abad ketiga itu 200-300 lah gitu loh. Di sini aja ini udah syaduran. Sebenarnya Ramayana itu ada 3 versi, ada India, ada Indonesia, ada Jawa. Kalau ini yang Jawa. Di sini lu bakal nemuin yang namanya dodol, yang namanya mentega, yang namanya kalau di itu wajik. Terus lu di sini bakal nemuin yang namanya wuduk atau nasi uduk yang kita kenal. Wow. Lu di sini bakal nemuin yang namanya tumpeng. Luar biasa, luar biasa. Iya, ini kan sebenarnya kayak novel atau kisah cerita ya. Gitu ya, kisah cerita. Tapi seperti halnya lu cerita zaman sekarang milenia gitu loh. Si A sedang makan apa. Si B sedang minum apa atau sedang berkunjung ke kafe sambil menengguk apa-apa gitu. Di sini tuh ada dalam artian dari zaman itu udah ada nasi uduk gitu ya. Iya, cuma gue belum ngebayangin, cuma kayak di sini kan dodol ada. Disebutin. Gue cuman baru bisa ngebayangin dodol dulu kayak apa ya. Gitu loh. Jadi membuka tabirnya tuh mulainya ya dari buku-buku seperti ini. Wow. Luar biasa. Ya oke, ntar gue baca, nanti gue share ke kalian apa yang gue pelajarin, cek sosmed gue ya. Thank you for coming to the show ya. Tapi sebelum kita pergi, kita akan main game sedikit. Oke, ini ada section baru nih di podcast gue. Namanya You Better Know It. Jadi kita ada pertanyaan rapid fire cepat. Lu mau pas boleh, tapi kita appreciate your answer. Oke. Syahwira, you better know it. Oke. Secret talent. Ini gak ada hubungan sama kerjaan lu pertanyaan gue. Secret talent. Musik. Main apa lu? Gitar. Main gitar. Mantap. Mau nyanyi? Gue ambil gitar. Jangan, nanti kalah Raisa. Oke. Karakteristik you value most in yourself. Humoris. Ya, kocak sih lo emang. Karakteristik you value most in other people. Welcome ya, apa ya? Ya menerima lah ya. Iya, menerima. accepted. What makes you angry? What makes me angry? Respect. Angry makes you respect. Kalau lu gak dapet respect, apa gimana? Anything about respect. Ketika lu gak dihargain sama orang, lu tidak menghargai orang, itu buat gue sesuatu yang... Ngerti. Best advice you ever got? Be yourself and do the best. Worst advice? Worst advice? Never thinking about the others. Best meal of your life? My mom recipe. Wow, cepet nih. Biasa harus mikir dulu loh. Masak apa nyokap lo? Everything. We discuss about this, right? Iya. Dari lo kecil sampai lo gede. Yang paling enak tuh makanan cooking. rumah. Betul sih. Jadi ketika lo tanya gue,
makanannya apa, everything. That's the power of the mothers. Terakhir, kalau lu nggak jadi traveling chef nih, lu tuh jadi apa? Musisi. Komikus kali, stand up comedy kali. Mantap. Wah oke, Chef Wira, thank you banget udah datang lagi. Seperti biasa kita belajar banyak banget. Susah mau nentuin satu topik apa tuh kalau lu. Kadang-kadang kayak, tempe busuk apa tuh? Setengah jam. Thank you banget, sukses. Oh iya guys, gue hampir lupa. Chef Wira ini punya warung kan, Bekasi. Kita udah ngobrolin di podcast sebelumnya. Please check out warungnya. Kemana? Jualan warung lu bro. Gue punya warung di Bekasi sih. Di Bekasi, warung Karang Taruna gitu loh. Di Bekasi, di Taman Irigasi tepatnya gitu loh. Kapan-kapan kalau mau main silakan. Tapi kalau mau ketemuan sama gue ke sana silakan. Kontak dulu, siap-siap lama ngobrolnya kalau ketemu Wira. Tapi bener loh, Ray. Tapi ketika orang tahu gue punya warung ya, yang datang tuh rata-rata ke sana kalau ketemu sama gue ya mahasiswa. Yang untuk kayak skripsi gitu loh. Jadi kayak, Mak saya mau skripsi, mau ada kajian apa-apa. Ke warung gitu ya, udah ke warung gini-gini. Jadi ya mantap. Ya lu kan juga demen sharing kan. Iya sih, itu aja intinya. Please guys, follow dia ya di Instagram. Pasti pertanyaan-pertanyaan Anda akan dijawab semua. As always, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel. Follow kita di Instagram @RayJensenRadio. Yang nggak mau nonton video, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor App, and wherever you listen to your favorite podcast. Thank you very much for listening to the show today. We'll see you next time. Bye-bye.